La hayata illa bil Islam, wala Islam illa bil jihad, wala jihada illa bid da'wah, wala da'wah illa bil muqaddimah, wa khairal muqaddimah yakni bis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syababa zinatal hayah wa mi'rajal ummah nahwi rakiyyi wal izzah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul akhyar wa imamul abrar sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wahai para pemuda, kalian adalah bahan bakar umat, harapan masa depan, dan pada kalian diletakkan harapan setelah pertolongan Allah dalam membangun peradaban dan meninggikan panji Islam. Maka jadilah seperti yang Allah kehendaki, bersih dalam rahasia dan nyata, teguh di atas pendirian, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan berpegang teguh pada akhlak serta agama. Ayyuhal muslimin rahimakumullah. Dalam pandangan Islam, pemuda bukan hanya mereka yang masih muda secara usia, tetapi juga mereka yang memiliki semangat, kekuatan iman, serta kemauan untuk terus belajar dan berjuang di jalan Allah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya masa muda dalam kehidupan seseorang. Apabila masa muda seseorang diisi dengan kebaikan, maka itu akan menjadi ladang pahala yang sangat luas. Seorang pujangga Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Balayaini dalam sebuah syairnya yang indah pernah berkata, Inna fi yadi subbani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah letaknya suatu umat, dan di kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang penuh berbahagia ini, izinkanlah kami membawakan satu syarahan yang berjudul Menjadi Remaja dan Pemuda Beriman di Era Gen Z. Sebagai landasan awal, marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Menurut ayat di atas, jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah secara fisik, mental maupun intelektual, karena hal ini bisa menyebabkan kemunduran. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan di hari kiamat. Di antaranya adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, di dalam pandangan Islam, pemuda memiliki kedudukan yang sangat luar biasa. Jika ia dekat dengan Allah, maka ia akan menjadi pemimpin peradaban. Namun sayangnya, di zaman sekarang ini, banyak sekali pemuda yang justru lalai. Mereka lebih sibuk bermain media sosial, Mengikuti tren yang tidak mendidik, lupa melakukan sholat, malas untuk mengaji. dan tidak tahu arah hidupnya. Padahal di usia muda inilah adalah waktu terbaik untuk menanamkan iman, ilmu, dan amal soleh. Sebagai remaja dan pemuda saat ini dan yang akan datang, kita harus memiliki semangat juang yang tinggi serta rasa tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan hidup nusa, bangsa, dan agama. Orang-orang biasa mengatakan, The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin yang akan datang. sesungguhnya Islam menginginkan ketika penindasan sedang terjadi dalam suatu masyarakat dan bangsa, para pemuda tampil melakukan perlawanan. Ketika terjadi pengrusakan terhadap nilai-nilai kehidupan, para pemuda tampil memberantasnya. Dan ketika terjadi kebencian terhadap umat Islam, para pemuda tampil menjadi pembela yang gigih sekaligus menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji para pemuda yang mempertahankan keimanan mereka, seperti pemuda Ashabul Kahfi yang dengan keberanian dan keyakinan mereka meninggalkan kehidupan yang penuh dengan maksiat demi mempertahankan akidah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Ayyuhal musyahidun al-a'izzah, oleh karena itu, di dalam Islam, pemuda merupakan ujung tombak perjuangan dan penyambung risalah kebenaran. Bila mereka kuat dalam iman, Maka kuatlah umat dan bangsa. negeri ini butuh pemuda yang bukan hanya cerdas, tetapi juga pemuda yang beriman. Bukan hanya pemuda yang sibuk memikirkan dunianya, tetapi juga sadar akan akhirat. Karena negeri yang besar dibangun bukan hanya dengan teknologi, tetapi juga dengan akhlak dan spiritualitas. Lalu, bagaimanakah kita sebagai remaja muslim? Yang pertama, jadilah pemuda yang bertakwa. Dengan melaksanakan sholat 5 waktu, rajin membaca Al-Quran, berbakti kepada kedua orang tua, menghindari maksiat, dan menjaga diri dari pergaulan bebas. Maka, ini adalah fondasi untuk membangun masa depan. Yang kedua, tuntutlah ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, Baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Selama untuk kebaikan, maka itu akan bernilai ibadah. Yang ketiga, gunakan waktu mudamu sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu waktu mudamu sebelum datang tuamu. Hadis riwayat Al-Hakim. Janganlah menunda-nunda waktu, karena masa muda tidak datang 2 kali. Dan yang keempat, jadilah pemuda yang bermanfaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain.
dengan menggunakan bakat dan potensi kita untuk menginspirasi orang lain. Maka dari itu, marilah kita memulainya dari diri kita sendiri. Jaga sholat, hormati orang tua dan guru, jauhi maksiat, rajin belajar, dan aktif dalam kegiatan positif. Semoga kita semua adalah pemuda-pemudi yang Allah banggakan di dunia juga di akhirat. Ayyuhal musyahidunal a'izza, dapat kita simpulkan bersama, apabila semua ikhtiar ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan remaja dan pemuda kita dapat menjadi tumpuan harapan, dan cita-cita bagi bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Jaga hati, jaga ucapan, agar dijauhkan dari dosa. Remaja dan pemuda memiliki peran untuk kemajuan bangsa. Wabillahi taufiq was sa'adah.